mau ke kamar mandi berangkangan. Wah, panas sepanas-panasnya. Panas, sakit, linu, pegel, perih. Pokoknya campur aduk nggak karu-karuan gitu ya. Agang Kiwi berangkat umroh di momen Isra Mi'raj setelah dirinya lumpuh kena kiriman goib. Dari heboh penemuan sarang belasan ular sanca di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, inilah kisah mengejutkan dari Agang Kiwi yang mengalami kelumpuhan total lantaran diduga menjadi korban serangan goib dari orang dekatnya sendiri. Sebelum mengalami kelumpuhan total secara tiba-tiba, penyanyi kelahiran 4 April tahun 70 ini mendapat kiriman goib dalam bentuk bola api yang menyasar rumahnya. Namun semenjak serangan goib itu, Agang Kiwi justru mulai sakit-sakitan sampai akhirnya lumpuh total selama hampir 1 tahun. Lantas, dari mana Agang Kiwi tahu jika serangan goib itu dilakukan oleh orang dekatnya sendiri? Dan apa pemicunya? Ya, jadi ini kejadiannya sih kurang lebih 1 tahun yang lalu. Turunnya kakakku bilang, waduh ini kena gitu. Namanya itu kayak bola api gitu loh, panas pati. Aku sengaja nggak cerita kepada siapapun selain keluarga karena saya nggak mau dampak jelek ini bisa berpengaruh negatif di luar gitu kan. Aku ngerasa bahwa aku tuh nggak ada musuh gitu. Aku ngerasa aku nggak ada musuh. Musuh aku siapa? Nggak pernah aku ada musuh. Agang Kiwi mengaku awalnya ia tidak percaya telah menjadi korban serangan goib orang dekatnya sendiri. Awalnya, serangan tak kasat mata itu justru mengenai TV jadulnya yang tiba-tiba saja meledak, meski TV itu tengah dalam kondisi mati. Sementara rumahnya seolah bergetar, sehingga membuat gantungan bajunya porak-poranda. Tiba-tiba itu TV Legendku, aku ada TV Legend di situ tuh, itu bunyi gede banget kayak kena petir, bunyinya kayak kena petir gitu. Wah, pokoknya kenceng banget. Kan sampai kamarku ini udah kayak kapal pecah dilempar-lemparin semua ininya kayak hanger-hanger gitu dilemparin. Terus akhirnya tiba-tiba nih setelah 1 minggu seperti itu kena, kakiku tuh udah mulai nggak bisa digerakin dari ujung kaki gitu, terus udah mulai nggak bisa digerakin, terus aku udah nggak bisa gerak, terus tiba-tiba nggak berapa lama lagi bengkak, gede banget kakinya, kayak kaki gajah lebih gede kakiku kayaknya gitu, gede banget gitu. Hampir 6 bulan itu aku tuh kalau mau ke kamar mandi itu berangkangan, Wah, panas sepanas-panasnya, panas, sakit, linu, pegel, perih, pokoknya campur aduk nggak karu-karuan gitu ya. Dan inilah Agang Kiwi saat memperlihatkan TV jadulnya serta memperagakan jalannya yang sempat merangkak selama berbulan-bulan. Aku ya mau jongkok aja nih, aku mau jongkok aja ya, ininya masih ketakutan, gimana sih? Jadi ada traumatik, padahal itu ininya pendek, tapi aku kalau mau langkah ini ada gemeteran gitu. Valdi yang selalu nih ya dia, ada gemeteran. Jadi contohnya misalkan saya mau duduk aja nih, ini aku harus gini dulu nih, coba bayangin. Nih, nah ini baru bener. Nah, kalau misalkan aku mau sholat, ya sholat di antara 2 sujud Allah Akbar, misalkan gini nih ya, kan begini. Nih, nah aku pasti ludak. Nih, gak bisa. Ini TV nggak pernah dinyalain, Tahu-tahu dalam kondisi ini nih bunyinya tuh kayak petir. Wah, pokoknya kenceng banget, luar biasa, kenceng banget ini nih. Akhirnya kita sampai kaget, tapi kok nggak bau kayak angus, nggak bau kebakar, nggak. Menjadi korban serangan goib yang konon mematikan, Agang Kiwi justru berusaha menutupi kondisinya itu demi kelangsungan pekerjaannya.
Sementara pengobatan alternatif dan juga pengobatan non-medis termasuk berpuasa dan zikir terus dijalaninya demi bisa sembuh kembali. Dan beruntungnya, ikhtiar yang dijalaninya berujung manis lantaran ia akhirnya sembuh total. Akhirnya makanya dengan berbagai cara, akhirnya alhamdulillah setelah saya ada pengobatan karena kan terah saya khususnya itu kayak dijaga oleh Sang Bau Rekso zaman luhur Pak Zikiran gitu. Tiap malam dari jam 12, setiap jam 12 saya zikir. Dan sebagai bentuk syukur atas kesembuhannya, pelantun tembang asik-asik ser ini memilih untuk berangkat umroh tepat di momen Isra Mi'raj kemarin. Tidak sendiri, ikut pula berangkat ke Tanah Suci artis cantik Kimberly Ryder yang juga baru saja dilanda prahara rumah tangga. Dikala saya mengalami masa yang sangat down banget kemarin itu, lumpuh hampir 6 bulan, hampir 1 tahun kita berobat. Nah, sama Allah dibales dengan saya bisa berangkat umroh, terus juga bisa berdoa di sana secara khusyuk gitu. Dan kita janjian sama Kimberly kan, aku bilang, "Kim, umroh yuk," kata Kim. "Ya udah, aku bisa Januari." Jadi di bulan ini nih Kim nih, atas idenya Kim kepengen bulan Januari ya. Sahabat silet, teman-teman silat semuanya di seluruh Indonesia, nanti saya doain di sana semoga penggemar silat di seluruh Indonesia nanti bisa nyusul agar bisa umroh atau haji. Momen Isra Mi'raj juga dijadikan Kimberly Ryder untuk umroh. Pasca cerai dari Edward, Kim semakin mantap untuk berhijab. Isra Mi'raj di tahun ini juga menjadi momen istimewa buat Kimberly Ryder. Karena inilah untuk kali pertama pasca perceraiannya dengan Edward Akbar, ibu dari Raiden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar ini berumroh ke Tanah Suci. Ya, Kimberly berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan Ageng Kiwi. Aura kecantikan Kimberly pun kian terpendar dengan tudung muslimah yang dikenakannya. Lantas seperti apa persiapan Kimberly sebelum berangkat? Sejak dari kapan ya? Sebenarnya rencananya sih udah kayak setahun yang lalu. Bukan rencana sih, lebih kayak doanya pengen umroh dalam 3 tahun ini, pokoknya pengen umroh aja. Gimana pun caranya. Terus alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih cara supaya awal tahun ini bisa umroh. Dan ya kita berangkat. Ini pertama kali. Persiapannya pamit sama anak. itu jauh-jauh hari itu harus ngomongnya biar mereka nggak kaget ya. Terus persiapan baju lah, persiapan fisik, terus ibadah juga dibenerin. Banyak belajar lah umroh tuh gimana sih caranya, apa segala macam, karena kan belum pernah jadi nggak ngerti kan. Alhamdulillah banyak juga udah tahu arahan datang. Ini aja insya Allah Januari dia umroh. Selain aura kecantikannya yang kian terpendar, Kimberly juga merasa kian nyaman mengenakan tudung muslimah. Apalagi belakangan ini ia juga belajar untuk lebih istiqomah, kian mendalami agama lewat kajian yang diikutinya. Lantas apa doa-doa khusus yang akan dipanjatkan Kimberly di Tanah Suci? Insya Allah ke depannya saya ketukan untuk istiqomah mengarah ke situ. Udah ada stok baju untuk kajian, umroh, kajian gitu-gitulah. Di sini aku datang ke kajian, udah biasa ya pastinya ya harus begini dong. Masa kita masih kebuka-kebuka aja. Ya itu diselipin aja, cuman yang utama bukan itu.
Yang penting anak-anak, ya, benar. Dan menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi buat mereka. Terus kesehatan orang-orang yang dicintai. Menepikan kabar keberangkatan umroh Ageng Kiwi dan Kimberly Ryder, kabar duka justru datang dari dunia musik tanah air setelah penyanyi senior era tahun 70-an yang juga ibunda dari Denada, Emilia Contessa meninggal dunia Senin petang kemarin. Almarhumah yang pernah menjadi anggota DPD Jawa Timur periode tahun 2014-2019 menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur akibat gagal jantung di usianya yang ke-67 tahun. Tim Silet pun langsung menghubungi manajer Denada guna memperoleh berita duka tersebut. Kaget ya, kaget juga. Karena handphone aku tiba-tiba rame banget sama teman-teman media minta konfirmasi bahwa tentang perihal berita tentang ibundanya Denada, Tante Emilia Contessa. Itu setahu aku ya, emang dari dulu itu beliau kan memang ada sakit gula ya, diabetes gitu, sama darah tinggi. Setahu aku sudah dirawat lah ibaratnya gitu ya. Tapi masuk rumah sakitnya itu baru tadi sore. Sayangnya lantaran berbeda tempat tinggal, Denada yang tinggal di Jakarta tidak bisa menemani saat-saat sang ibunda tercinta menghembuskan nafas terakhirnya. Padahal kemarin Denada sedang memandu acara di salah satu stasiun televisi bersama Irfan Hakim dan Karen Delano sempat menunjukkan video ibundanya yang sedang sakit. Namun, sore harinya saat tahu sang mama meninggal, Denada pun menangis dan izin tak bisa melanjutkan acara dan langsung terbang ke Surabaya, kemudian melanjutkan ke Banyuwangi lewat jalur darat guna mengikuti pemakaman sang ibunda yang rencananya akan dimakamkan hari ini. Tadi kan kita maghrib ya, terus aku langsung telepon Dena, nggak diangkat, terus aku telepon asisten kita, ya terus dikasih tahu Mbak Dena sekarang lagi mengurus keberangkatan. Tadi ditelepon udah di bandara, ternyata dapat berita bahwa ibunda Tante Emilia Contessa telah berpulang tadi jam 6 sore waktu Banyuwangi, di rumah sakit Banyuwangi. Ketika kita sudah selesai syuting bareng, Dena terjatuh di tangga, histeris. Saya dibilang sama teman-teman home band, aku bilang, karena mereka pada bilang Kak Karen, aku yang kenapa gitu, aku masih nggak ngeh. Terus Dena lagi nangis, aku langsung lari peluk dia karena aku bisa merasakan kesedihannya karena aku lagi bersama dia dari awal sebelum syuting gitu, dan dia yang mengupdate keadaan ibundanya. Dia hari ini tuh tadi kita syuting bareng Teh Isdalia, Karen Delano dan juga Denada. Nah, di tengah-tengah syuting memang ada pengisi acara, peserta yang ngomongin tentang sakit ibunya. Terus Denada tiba-tiba ngomong, doain ya, ini ibu aku juga baru masuk rumah sakit. Dan dia baru mendapatkan kabar lewat HP-nya bahwa ibunya ya senior kita, Ibu Emilia Contessa masuk rumah sakit. Kejadiannya adalah ketika acara selesai, Denada tuh turun ngambil HP, langsung dia nangis karena mendapatkan kabar katanya ibu yang baru diceritakan Ibu Emilia Contessa masuk rumah sakit meninggal dunia pada pukul kurang lebih 18 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung ketemu TI sama Karen, nangis-nangisan segala macam. Sebagai penyanyi, kiprah Emilia Contessa memang tidak perlu diragukan lagi. Lengkingan suara emasnya bahkan tidak hanya dikenal di tanah air, bahkan hingga menelusuk ke kawasan Asia. Tidak heran jika pelantun tembang Hitam Manis ini sempat dinobatkan oleh majalah ternama Asia Week sebagai singa panggung Asia, lantaran kiprahnya dalam berbagai panggung festival di Asia.
Selain dunia tarik suara, penyanyi pemilik nama asli Nur Indah Citra Sumahati ini juga dikenal sebagai bintang layar lebar lewat belasan film yang dibintanginya. Kan saya bilang kan, kalau bukan karena ambisi ibu saya nggak mungkin jadi penyanyi begini. Itu karena ambisinya ibu saya luar biasa. Dan inilah kenangan kebersamaan Denada dengan sang bunda yang sempat terekam kamera silet. Pemirsa Silet, selamat datang di rumah kami. Dan hari ini kebetulan aku lagi ada waktu sedikit, Mama juga kebetulan lagi ada waktu sedikit, dan kita colong-colong waktu di antara syuting aku sempetin ke rumah biar bisa main sama Shakira dan ketemu Mama sebentar. Dia pinter banget gitu. Saya juga bilang sama Mbak Dena, saya bilang kapan mau disekolahin gitu. Dia maunya homeschooling ya Mbak ya. Dia maunya homeschooling. Jadi kan lebih lebih mudah mengawasinya gitu. Namun doa terbaik semua keluarga yang ditinggalkan, yang sedang ada di Banyuwangi menunggu kehadiran semua anak-anaknya Ibunda Emilia Contessa supaya semua bisa berkumpul, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Turut kehilangan, turut berbelasungkawa kepada Denada juga mudah-mudahan berikan kesabaran dan insya Allah almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Amin.